Kembali saya ingatkan ya, untuk format SOAP sendiri, mungkin setiap vaskes, baik itu rumah sakit maupun puskesmas ya, maupun fasilitas kesehatan lainnya, itu bisa jadi memiliki format masing-masing ya, yang mungkin tidak sama persis dengan apa yang saya sampaikan. Namun untuk prinsip pengisiannya sama ya. Ya, S itu ya untuk data-data subjektif, O itu ya untuk objektif. Kemudian bagaimana proses assessment, bagaimana proses pemberian rekomendasi, seterusnya sama prinsipnya ya. Hanya mungkin formatnya bisa berbeda-beda ya, disesuaikan dengan kebutuhan pihak rumah sakit atau puskesmas. Kemudian evaluasi pengobatan pasien dengan metode SOAP atau lainnya ini dilakukan setiap 24 jam atau setiap hari ya, selama pasien menjalani rawat inap. Ya, tentu kalau pasiennya rawat inap tentunya. Nah, selain metode SOAP, sebetulnya masih ada tadi ya metode lainnya yang secara prinsip sama, hanya peletakan datanya saja yang berbeda-beda ya. Contohnya tadi ada FAM, ada PAM ya, dan namun untuk metode FAM, PAM ini sangat jarang digunakan dalam praktek klinik atau digunakan di rumah sakit atau di puskesmas ya. Namun ya tidak ada salahnya juga sebetulnya adik-adik kalau mau mempelajari itu juga boleh ya. Tapi secara prinsip pengisiannya atau aktivitasnya sama ya. Oke, mudah-mudahan diskusi kita mengenai metode penyusunan dokumentasi. Ingat ini bagian dari dokumentasi ya. Di dokumentasi itu sangat penting untuk farmasis, untuk apoteker saat bekerja, dan hendaknya dokumentasi selalu tertulis ya, baik tertulis secara manual maupun secara elektronik ya, karena tanpa dokumentasi kita sulit untuk bisa mempertanggungjawabkan apa rekomendasi atau hasil assessment atau kegiatan atau aktivitas yang sudah kita lakukan untuk pasien kita ya. Kalau hanya mengandalkan dokumentasi lisan tentunya sangat riskan, akan terjadi misinterpretasi, miskomunikasi, kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Maka semuanya perlu didokumentasikan secara detail, secara jelas dalam ya tergantung ya, kalau dalam hal ini kita bicara dengan menggunakan metode SOAP misalnya ya, baik yang kita tuliskan di rekam medik atau di rekam kefarmasian dan lain sebagainya ya. Jadi pentingnya untuk selalu melakukan dokumentasi. Kalau di apotek ada nggak Bu? Ada, juga ada ya dokumentasi untuk di apotek. Ya salah satunya patient medical record ya. Memang mungkin tidak setebal rekam medik ya, jadi ya isinya kurang lebih sama. Tentunya ada catatan demografi pasien ya, kemudian ada demografi, identitas dan sebagainya, kemudian riwayat penggunaan obat, riwayat penyakit atau riwayat obat yang pernah dibeli di apotek tersebut. Nah, itu akan didokumentasikan juga. Ya, tujuannya sama, ketika nanti ada hal yang tidak diinginkan terjadi, kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan cara melihat catatan atau melihat dokumen yang pernah dulu kita isikan ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk adik-adik, bisa menambah wawasan adik-adik, bisa semakin bertambah ilmunya, dan jangan sungkan untuk bertanya ketika ada hal yang belum dapat dipahami. Silahkan dicatat terlebih dahulu apa saja yang belum dipahami ya, ya materi yang mana yang belum dipahami, nanti selanjutnya kita diskusikan ya. Baik, terima kasih. Kita tutup bersama diskusi kita kali ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cinta untuk segalanya Kau berikan lagi kesempatan